laki-laki itu kalau ketemu perempuan pasti yang dipandang tiga. Iki wajah karo ngisor. Jadi memang tidak ada endingnya ya teman-teman Gus ini. Melihat dari pernyataannya barusan, meskipun tidak menutup kemungkinan apa yang dia nyatakan ini adalah fakta. Memang orang-orang laki-laki, gak usah laki-laki, perempuan juga seperti itu. Ya, lumrah biologis manusia. Cuman ketika seorang tokoh, katanya tokoh kan, memberikan ungkapan sedemikian rupa di depan publik, apakah pantas? Kita berbicara pantas atau tidaknya. Beda halnya apabila orang yang mengucapkan seperti itu, misalkan seperti Coki Pardede atau Pak Ganjar. Oh, Pak Ganjar juga tokoh. Tapi Pak Ganjar pernah menyatakan di podcastnya Deddy Corbuzier bahwa ya normal. Nonton video ya normal. Ya tidak salah. Memang biologis manusia ya seperti itu. Cuman ketika seorang tokoh yang mengungkapkan, maka menjadi suatu yang miris pula untuk kita dengarkan. Harusnya mereka memberikan edukasi, tapi malah memberikan sensasi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan setelah semua rentetan pernyataan dari Gus-Gusan ini viral, diprotes oleh publik, diminta untuk bertanggung jawab, ditekan untuk minta maaf, bahkan mau dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kali ini dia mengklarifikasi di dalam kondisi meriang, demam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdiri 12 November 2025. 2 hari yang lalu. Dengan penuh kerendahan hati saya yang paling dalam, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya beberapa potongan video lama yang menimbulkan video lama. Lagi-lagi yang dia sebutkan video lama. Di klarifikasi sebelumnya dia juga menyatakan itu adalah video lama. Cuman kondisinya berbeda teman-teman. Apakah kalian ingat dengan klarifikasinya Miftah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Awal dia mengklarifikasi tak ada sedih-sedihnya. Gak sedih sama sekali. Tapi di klarifikasi kedua, Miftah nangis. Nangis sesenggukan sampai di kerubun laler. Karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam. Saya jadi teringat kepada klarifikasi beliau itu. Dan sekarang Gus ini, setelah videonya diprotes publik, di mana-mana diprotes publik, dia juga meniru gaya Miftah. Aduh, kita dengarkan lagi ya, kira-kira apa? Apa penjelasan yang baru dari dia, kira-kira apa selain kondisinya yang tengah meriang ini? Saya mengakui hal tersebut sebagai kekhilafan pribadi dan telah menghapus video tersebut dari seluruh media sosial resmi kami. Saya berkomitmen untuk memperbaiki. Berarti teman-teman, postingan yang beredar itu anak-anak kecil, apalagi melihat di pondok-pondok pesantren ini edukasi agama, pendidikan agama, yang dimana kita bisa menyaksikan sendiri ratusan kasus di pondok pesantren yang ngaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah di mana-mana dengan iming-iming masuk surga, santri-santri puluhan anak dengan iming-iming nanti kamu rahimnya berkah, harus melakukan itu dengan si kiai. Setelah rahimnya berkah, diiming-imingi lagi teman-teman, kelak rahim kamu akan melahirkan wali. Allahul musta'an. Betapa bobroknya. Jadi ingat yang terjadi di tengah-tengah pondok pesantren yang banyak marak kasus itu, baik dari santri perempuan sampai santri laki-laki yang sama pengasuh-pengasuh pondok pesantren, oknum-oknumnya, kita bisa nampak dari praktek gus-gusan ini, anak-anak kecil diperlakukan seperti itu. Lanjut dulu. Diri dan menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak. Masih mau berdakwah teman-teman. Ajaran agama dan nilai-nilai akhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kekhilafan saya dan membimbing saya ke jalan kebaikan. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khilaf. Ternyata khilaf ya. Khilafnya banyak. Jadi khilafnya gus-gusan ini banyak teman-teman.
Berepisode-episode. Apa nyaman? Dialog ngeres. Dialog-dialog mesum dengan jemaah perempuannya. Merah merona, pakai lipstik teman-teman. Jemaah perempuannya pakai lipstik menor, merah merona katanya. Merah merona. Cok. Ini perhatian ya kepada jemaah NU, terkhusus saya sampaikan ini, dimana kalian yang selama ini selalu mengagung-agungkan, mendewa-dewakan gus-gusan, memberikan perhatian lebih kepada gus-gusan, memberikan prioritas, bahkan membuat mereka mulia di atas segalanya. Masya Allah, teman-teman, ini ada beberapa mobil Gus Idam, Masya Allah. Ini perhatian bagi kalian, nasihat bagi kalian. Gulu akan menghancurkan kalian. Gulu akan membuat kalian berada di golongan yang salah. Dan perhatikan, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kepada kita semua. Beginilah orang yang mengaku-ngaku ajarannya paling ahlus sunnah, paling lurus kepada Rasul SAW, tapi kebanyakan oknumnya melakukan tindakan yang bejat, bobrok, konyol, bodoh, membodohi, dan bahkan nipu umat. Perhatikan Habib ini. Perhatikan dengan sangat-sangat baik Habib ini. Apa yang dia lakukan? Nipu umat. Kiswah Nabi SAW katanya ada di tangan dia. Kenapa kalau kalian ke Arab jangankan mencium, melihatnya saja pun kalian tidak akan pernah bisa karena Wahabi. Tiba-tiba kiswahnya ada di tangan dia dan dia punya kresek merah untuk mengumpulkan uang dari mereka yang bawa amplop. Mana kiswahnya sudah palsu, meskipun palsu masih banyak orang yang percaya. Siap memandang kiswah Nabi, siap tidak menyentuh kiswah Nabi. Kalau tidak tertib saya nggak bakal buka lagi. Dan saya jamin saya nggak bakal buka lagi di sini. Jadi yang di belakang juga jangan ditarik kiswahnya, nanti rusak. Nanti jatuhnya kurang ajar sama Rasulullah. Dan mereka saingan teman-teman. Saingan mereka untuk nipu umat. Habib ini ada saingannya, yaitu Miftah. Si kumpul Pak Ganjar, kita bareng-bareng buka kisah Kanjeng Nabi menika. Moga-moga sedaya pikantos sapatipun Kanjeng Nabi. Amin. Mudah-mudahan dengan hadirnya barang-barang beliau yang ada di sini bisa membawa Islam rahmatan lil alamin. Islam yang menyenangkan, bukan Islam yang menakutkan. Miftah bawa kunci. Iya, namanya kan Miftah. Miftah kan kunci artinya. Dia bawa kunci yang katanya kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah ada di tangan Miftah. Apalagi kalau bukan nipu namanya. Apalagi kalau bukan membodohi dan membohongi umat. Tapi apa yang terjadi? Orang yang dikatakan smart seperti Deddy Corbuzier bisa tertipu, bisa terbodohi. Umat Islam di Indonesia sangat gampang, mudah dibodoh-bodohi. Kalau orang yang punya keinginan mencerdaskan umat diam, maka yang tampil adalah mereka yang berniat untuk membodohi dan nipu umat. Diingat itu.